Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review ini sekalian untuk pembelajaran tentang mikroskopik. Ada situs bagus dari virtualmicroscope.org ya. Oke, Anda bisa lihat di sini situs seperti ini. Kemudian ya kita lihat ini ada sampel dia tentang glomerocrystic basalt. Jadi basalt ya dengan beberapa tekstur yang fenokrisnya itu glomero ya, artinya berkumpul ya, beberapa kristal menjadi satu. Dan ini ada juga lubangnya, ini ada vesikulernya. Oke, tampilannya ada PPL, kemudian bisa juga ada XPL. Jadi ini scan satu sayatan full ya, scan satu sayatan full. Jadi seperti ini bentukannya. Oke, kemudian bisa di zoom juga, hanya gambar nanti tergantung ini ya. Nah, ini ada nomor 1, 2, ini merupakan tampilan nanti mikroskop yang bisa diputarnya. Karena untuk gambar sebesar ini cukup berat sebenarnya. Pengalaman kami juga punya di Game Mineral, gambar scanning seperti ini cukup besar, bisa sampai 70-80 giga. Bismillah, sekarang kita di sampel glomerocrystic atau beberapa menyebutnya sebagai glomeroporphyritic basalt. Jadi ini batunya basalt ya. Jadi glomerocrystic itu kemungkinan adalah tekstur yang karena fenokrisnya itu teksturnya glomerocrystal. Jadi berkumpulnya beberapa kristal ya, interlocking. Jadi udah hampir membentuk batuan. Ya, tentunya batuan-batuan yang plutonik. Jadi asalnya ini seperti gambar ini. Ini ada berkumpulnya, ini ada beberapa kristal. Batas kristal itu jelas ya. Nanti ada garis-garis. Di batas kristalnya sangat jelas. Ini ya, berkumpul menjadi satu ya, artinya dia sudah mengkristal di bawah permukaan. Jadi ini mengindikasikan bahwa magma sebelum ke atas dia sudah ada pengkristalan di bawah permukaan ya, kemudian karena proses vulkanisme dia erupsi ke atas dan kemudian mengkristal di lingkungan vulkanik ya. Jadi sehingga ground mesh-nya kita lihat sangat halus atau kita biasa sebut sebagai glass, dan beberapa mikrolit. Ini mikrolitnya garis-garis putih-putih kecil ini ya, feldspar ya, atau sini kebetulan plagioklas. Kalau di basalt banyaknya plagioklas. Oke, kita ini jadi pada tampilan ini bisa diputar. Di sini ada tampilan plane polarized light sebelah kiri, kemudian kanan between cross polars atau XPL biasanya, kalau yang kiri PPL. Bahasa lawasnya plane polarized light ada juga menyebut sebagai nickel sejajar, kemudian between cross polars ada juga menyebut sebagai nickel bersilang gitu. Itu zaman dulu ya, sebelum tahun 2010 kali ya. Oke, kayak intinya ini adalah XPL, ini adalah PPL, itu bahasa internasional sekarang ya. Ini ada derajat, 11 derajat dan seterusnya ya, tapi intinya ini gambar bisa diputar ya. Anda bisa perhatikan gambar diputar, jadi Anda bisa melihatkan posisi-posisinya. Misalnya kita lihat ini olivin. Bagaimana tahunya ini olivin? Ya, olivin dicirikan dengan pertama relief tinggi. Relief itu dilihat dari batas kristalnya atau di sekitar belahan-belahan ini ada warna menghitam. Itu berarti tinggi ya. Tahu ini juga sedang, ini bisa disebut sedang sampai tinggi. Kemudian ada bentuknya seperti ini ya, ini adalah bentuk dari ini subhedranya olivin ya, subhedra ya, karena dia terpotong kristal yang lain. Ini euhedra. Nah itu, dan kemudian dia retakan. Olivin tidak mempunyai belahan atau mempunyai belahan tapi bisa dibilang tidak sempurna ya, seperti contoh kasus ini. Nih, ini adalah olivin. Olivin pada posisi 100 atau sejajar dengan sumbu C. Ini sumbu C-nya. Kemudian yang ini adalah posisi yang lainnya. Jadi untuk yang lebih mengkotak, ini ada garis-garis halus. Bisa perhatikan ini ada garis-garis halus. Garis halus ini adalah belahannya olivin, tapi tidak jelas kalau olivin seperti itu. Kalau belahannya jelas, ini seperti ini jelas belahannya. Itu biasanya adalah kelompok dari, dan ini sangat jelas ini serabutnya. Ini kelompok dari piroksin. Bedakan seperti itu ya. Jadi bedaan utamanya adalah itu. Dan olivin itu banyak juga seperti retakannya mengalami diagenesis selanjutnya. Oke. Olivin yang di glomeroporphyritic ini juga ada olivin yang ini olivin juga bentuknya. Jadi saya sarankan kalau untuk belajar kristal Anda harus hafal 3 dimensinya ya. Jadi bisa paham ini olivin atau piroksin, atau dari bentuknya udah kelihatan. Ini olivin ya, tapi dia berbeda sama ini ya kan. Nah, jadi yang ini free
kristal, ini glomerulophenocrisnya. Jadi Anda bisa bedakan nanti. Ini beda, olivin 1, ini olivin 2. Nanti mau mendetailkannya mungkin dengan lab yang lebih detail, yaitu mungkin SEM-EDX atau yang lain, atau microSR juga bisa untuk melihat kadar Fe dan Mg-nya dari dalam olivin ini. Dari warnanya beda, kemungkinan beda juga ininya. Ya mungkin warna seperti biasanya forsterit, yang warna kuning biasanya violet. Tapi walau alam saya tidak tahu karena ini bukan sampel saya. Sementara seperti itu ya. Oke, kemudian basalt. Bagaimana cara menambahkan basalt? Biasanya melihat dari plagioklasnya. Seperti ini plagioklasnya, kita hitung saja pemadamannya berapa derajat, kemudian dimasukkan di McLevy chart ya, yang itu Anda pasti sudah tahu semua, dan kemungkinan ini adalah oligoclast atau labradorite atau butonite ya, labradorite atau butonite. Kemudian untuk mengukur plagioklas perlu diketahui bahwa tidak pada posisi yang seperti ini ada yang melancip, ada yang bagus. Ini sebutannya bukan albit, ini sebutannya adalah, nanti ada lagi ya. Jadi cari yang zebra crossnya itu paling asik dan bentuknya memanjang. Kalau yang kotak seperti ini jangan ya, harus yang memanjang dan bagus. Seperti yang di bawah ini udah boleh, ini memanjang dan zebra crossnya itu kelihatan lebih rapih lah, gampangnya gitu. Jadi belajar gampang aja. Nah, biar hitungannya lebih akurat, karena tidak semua posisi plagioklas itu harus bisa dihitung ya. Jadi Anda perhatikan tabel itu di 010, setahu saya baru bisa dihitung, dan 010 ciri-ciri seperti ini. Nanti kalau di zoom nanti kelihatan ada belahan semacam dua arahnya kelihatan ya. Oke, karena kemudian ada lagi yang twinning juga, ini ada semacam Carlsbad gitu kan, simple twin orang nyebutnya biasanya. Ini ada warna kuning, ada warna coklat. Loh, ini plagioklas bukan, ini lihat ada berwarna agak kecoklatan dan reliefnya tinggi. Relief tadi lihat belahan, dan ini adalah piroksin. Piroksin umumnya memiliki twinning ya. Kalau olivin saya jarang lihat twinning, tapi olivin biasanya malah zoning ya. Ini nih, nah ini juga, ini piroksin, dari bentuknya jelas piroksin. Klino apa orto ya, ini kemungkinan adalah klino. Oke, seperti itu. Anda bisa juga dicek di ininya ya, di pemadamannya. Ini misalnya ini kan ada garis lurusnya, ini padamnya miring sini, berarti klinopiroksin. Oke, nanti tinggal dihitung kira-kira tipenya apa ya. Biasanya sih masuknya augit atau diopsid, umumnya itu, tapi bisa juga yang lain ya. Oke, itu dia review dari sampel ini, dan sampel ini bisa diputar ya. Oh ya, satu lagi, perhatikan opak harus dideskripsi ya dalam sayatan petografi, untuk apalagi bantuan beku. Bentuknya agak membulat, tapi yang ini terjadi kayak tidak beraturan ya. Ini nanti ada lagi ceritanya. Yang kotak-kotak ini magnetit ya, karena bentuknya kotak isometrik, atau orang sebutnya ekuan, di bahasa deskripsi ekuan, artinya simetri, hampir simetri bentuk-bentuknya seperti itu ya. Jadi ini adalah basalt dengan phenocrisnya. Ada dua jenis, yang satu glomerulophenocris, yang satu phenocrisnya sebagai kristal tunggal ya. Kemudian glomerulophenocris terdiri dari kelompok interlocking olivin, piroksin ya, dan magnetit. Oke. Kemudian yang kristal bebasnya terdiri dari olivin dan piroksin. Oke. Kemudian dicatat juga adanya plagioklas tipe tertentu. Kemudian massa dasarnya atau ground mass itu adalah gelas yang warna hitam ini, dan beberapa mikrolit Anda lihat di SPL kelihatan sih ya. Nanti di zoom ini pada perbesaran biasanya 100 kali sampai 400 kali enak kelihatannya, dan juga untuk melihat apakah ada opak di dalam massa dasarnya. Oke, gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.